Hey guys, welcome to my YouTube channel, Yugi Diraga. In this video, I would like to explain to you problems with comparatives and superlatives. So please stay tuned. Kalimat dengan komparatif dan superlatif yang salah dapat muncul pada tes TOEFL. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk mengetahui cara melakukan hal-hal berikut ini guys. Yang pertama, membentuk komparatif dan superlatif dengan benar. Kemudian yang kedua, menggunakan komparatif dan superlatif dengan benar. Dan yang ketiga, menggunakan struktur IR-IR yang tidak beraturan yang kerap muncul pada tes TOEFL. Membentuk komparatif dan superlatif dengan benar. Masalah dengan beberapa kalimat komparatif dan superlatif pada tes TOEFL adalah bahwa komparatif ataupun juga superlatif terbentuk dengan tidak benar. Oleh karena itu, kalian harus memahami cara membentuk komparatif dan superlatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu dengan benar guys. Komparatif dibentuk dengan IR ataupun more dan juga than. Dalam komparatif, IR digunakan dengan kata sifat pendek seperti tall dan more digunakan dengan kata sifat yang lebih panjang seperti beautiful. Sementara superlatif dibentuk baik dengan is, ataupun juga most dan kadang-kadang in, of, ataupun juga that close. Dalam superlatif, is digunakan dengan kata sifat pendek seperti tall dan most digunakan dengan kata sifat yang lebih panjang seperti beautiful. Bagian berikut menguraikan kemungkinan bentuk komparatif dan juga superlatif. Saatnya latihan. Jadi masing-masing kalimat berikut berisi komparatif ataupun juga superlatif. Cetak tebal komparatif ataupun juga superlatif, kemudian kalian tentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Untuk soal nomor 1 ini masih salah ya guys ya, kelihatan ya abundanter itu harusnya adalah more abundant. Kemudian number 2, the directions to the exercise to choose the most appropriate response udah benar, so the answer is correct. And now it is your turn to finish number 3 to number 10. Menggunakan komparatif dan superlatif dengan benar. Masalah lain dengan komparatif dan superlatif pada tes TOEFL adalah bahwa mereka dapat digunakan dengan tidak benar. Komparatif dan superlatif memiliki kegunaan yang berbeda, dan kalian harus pahami berbagai kegunaan ini untuk menjawab pertanyaan seperti itu dengan benar guys. Jadi komparatif digunakan untuk membandingkan dua hal yang sama. Pada contoh pertama, the history class dibandingkan dengan the math class. Sementara dalam contoh kedua, Mary dibandingkan dengan Sue. Kemudian superlatif digunakan ketika ada lebih dari dua item untuk dibandingkan dan kalian ingin menunjukkan yang terbaik, terbesar, atau dalam beberapa cara yang paling luar biasa. Dalam contoh pertama, the history class dibandingkan dengan semua kelas lain di sekolah dan the history class ini lebih besar daripada masing-masing kelas lainnya. Sementara dalam contoh kedua, Mary dibandingkan dengan semua siswa lain di kelas dan Mary lebih cerdas daripada masing-masing siswa lainnya. Jadi bagian berikut menguraikan penggunaan komparatif dan juga superlatif. Saatnya latihan lagi, jadi masing-masing kalimat berikut berisi komparatif atau juga superlatif. Cetak tebal komparatif atau superlatif, kemudian tentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Pada soal nomor 1, the most prestigious itu sudah merupakan bentuk superlatif yang benar ya guys ya. Sementara nomor 2, more hardworking itu salah. Seharusnya the most hardworking of the class.
ada 8 lagi nih yang harus kalian selesaikan guys. Menggunakan struktur ER-ER yang tidak beraturan dengan benar. Struktur komparatif yang tidak beraturan kerap muncul pada tes TOEFL yang terdiri dari dua komparatif paralel yang ditandai dengan artikel the. Contoh pertama berisi dua komparatif paralel, the harder dan juga the further. Sementara contoh kedua berisi dua komparatif paralel, the older and juga the more. Dalam jenis kalimat ini, artikel the dan juga komparatif dapat diikuti oleh sejumlah struktur yang berbeda. Dalam contoh pertama, the more diikuti oleh kata benda children dan subjek juga kata kerja you have. Sementara the bigger diikuti oleh kata benda the house dan subjek dan kata kerja unit. Kemudian contoh kedua, the harder diikuti oleh subjek dan kata kerja you work. Sementara the more diikuti oleh subjek dan kata kerja you accomplish. Kemudian pada contoh ketiga, the greater itu hanya diikuti oleh kata benda experience, sementara the higher hanya diikuti oleh kata benda the salary. Jadi kalian harus catat bahwa contoh terakhir ini bahkan tidak mengandung kata kerja, namun itu adalah struktur yang benar dalam bahasa Inggris guys. Dan itu sebagaimana tertuang dalam bagan berikut. Exercise and exercise again. Jadi masing-masing kalimat berikut berisi struktur ER-ER yang tidak beraturan. Cetak tebal kedua perbandingan dengan artikel the, kemudian kalian garis bawahi bagian-bagian yang seharusnya paralel guys. Lalu tentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Soal nomor 1 ini langsung kelihatan salah ya guys ya. Kalian harus sisipkan artikel the sebelum harder. Kemudian number 2 ini udah benar ya guys ya strukturnya. Oke, selanjutnya ada 8 lagi nih yang harus kalian selesaikan. Well guys, selesai. Jadi itulah ya beberapa permasalahan yang kerap muncul terkait dengan penggunaan komparatif dan juga superlatif. Jadi lewat video ini semoga bisa menambah wawasan kalian ya guys ya, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang penggunaan komparatif dan juga superlatif yang kerap membingungkan ya di tes TOEFL. And finally, I would like to thank you so much for watching and I will see you next time.